negara superpower. Kendali atas energi membuat Amerika menjadi juara dunia karena energinya adalah oil and gas. Amerika sejak tahun 70-an pengendalinya, terutama mengendalikan transaksinya selain kendali teknologi dan distribusinya. Kemudian dunia coba digeser ke non-fuel oil atau bukan minyak dan gas. Salah satunya Tiongkok yang coba saingin Amerika dalam kendali energi di luar minyak bumi. Pejuang-pejuang non-fuel oil ini akan membangun sumber energi bukan lagi berbasis oil and gas, tetapi baterai sebagai penyimpan dengan solar panel, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, dan tenaga nuklir sebagai pembangkitnya. Sekali lagi, kita ingatkan kalau Indonesia mau jadi negara superpower, Indonesia harus punya sesuatu yang didominasi sebagai alat tekan. Sungguh, menjadi negara superpower wajib ada yang didominasi terutama kekuatan militer dan punya banyak alat penekan. Amerika itu militernya terkuat di dunia sebagai alat tekan, punya teroris sebagai alat tekan, lalu punya dolar sebagai alat tekan juga, punya hutang sebagai alat tekan juga, punya multilateral organisasi seperti PBB, IMF, dan lain sebagainya sebagai alat tekan juga. Kemudian tujuan New Mind bernegara adalah ingin membuat Indonesia menjadi negara superpower. Tujuan Old Mind bernegara adalah mengelola anggaran dan rebutan anggaran. Mek ngono tok. Mentalnya yaitu cuman bisa rebutan anggaran, terus mau berkuasa lagi 2024 dan rakyatnya hebat lagi, masih terpesona sama Old Mind. Kok iso yo? Sungguh Old Mind ya Old Mind. Bahkan kalau nanti oposisi yang menang, tetap otaknya hanya membagi-bagi anggaran yang 1.700 triliun APBN doang. Itu aja yang direbutkan dan fulus itu dibagi-bagi geng Senayan dan geng pejabat kroni mereka nanti. Sekedar mengingat 1.700 triliun setahun anggaran negara atau senilai 130 billion dolar itu sama dengan 500 perusahaan yang ada di Forbes, alias ada 500 perusahaan di dunia ini yang omset per tahunnya atau nilainya lebih dari 130 billion dolar. GE misalnya, omsetnya 250 billion dolar, lebih besar dari APBN Indonesia, dan untuk mengelolanya hanya perlu seorang CEO, bukan presiden. Bahkan tidak harus membelah dua negara, bukan harus membelah kampret, cebong, kadal gurun. Membelah dua bangsa Indonesia itu tidak saling tuduh antar ras, yang satu berbungkus agama, yang satu berbungkus materi jadi takut miskin. Alphabet misalnya, perusahaannya Google, nilainya kalau valuasinya saat ini adalah 600 billion dolar. Tesla itu 300 billion dolar. Apple 1.000 billion dolar atau 8 kali APBN Indonesia. Semuanya jauh di atas APBN Indonesia yang diperebutkan setiap 5 tahunan oleh para politisi yang niatnya katanya untuk rakyat padahal tidak. Makanya kalau Old Mind masih mau jadi pemimpin, paling pol yaitu eker-ekeran APBN. Beda kalau New Mind yang jadi, asli beda. Nggak rebutan APBN, pada rebutan punya proyek bisnis pribadi dan korporasi yang berjalan baik karena mereka nanti bisa dapat pinjaman 5 kali lipat dari nilai aset yang bunganya 0%. Jadi APBN yang dalam setahun nilainya 130 billion atau 1.700 triliun rupiah bisa naik ke 1.000 billion atau 15.000 triliun dengan gampang, tanpa injek kaki rakyat dengan pajak tinggi, tanpa utang IMF, tanpa jual nikel ke Tiongkok. Mengapa bisa? Karena kita tidak mengerjakan apa yang Old Mind lakukan. Misalnya menjual nikel mentahan, tetapi nanti nikelnya jadi diolah baterai di Indonesia 100% terlebih dahulu. Finish produknya baterai, bukan nikel smelter. Indonesia jadi raja baterai beneran, bukan ingin jadi raja baterai. Bahkan mobil SMK nanti bertenaga baterai kalau mobil itu nanti muncul. Kalau sekarang kan masih dipingit, namanya juga Satrio Piningit, karena mobil SMK itu sekali lagi itu sesungguhnya Satrio Piningit itu aslinya yaitu. Tapi maaf nih ya, kita ada ketakutannya. Apa yang kita takutkan nih kaum New Mind? Yang New Mind takutkan dalam 3 tahun lagi cadangan nikelnya habis dihajar Tiongkok dan kita nggak ada sisa apa-apa. Jadi deh Tiongkok punya cadangan nikel processes untuk 20 tahun ke depan dan jadi raja baterai dunia. Biar deh mimpi kita punya dan mengendalikan baterai. Duh, gemes banget bernegara ini Old Mind, Old Mind. Kok bisa ya pada nggak nyadar bahwa sumber daya alamnya dikerjain pejabat di puncak, bahkan pucuk pimpinan
pimpinan pun nggak sadar dikerjain anak buahnya. Padahal kan tahu untuk jadi negara superpower kita harus ada yang kita dominasi, yaitu dominasi kita harusnya kuasai baterai sebagai komoditas juga sebagai alat tekan. Lah kok Tiongkok yang punya bahan baku dan yang mengendalikannya? Tapi sudahlah, kita cuma bisa menjerit, ampun Gusti. Uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional, dan ini berbahaya dari kacamata orang yang mengerti ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Maaf, informasi seperti ini memang terlihat nyinyir kepada menteri jagoan yang berprestasi internasional. Namun entah mengapa, mungkin karena nggak banyak yang paham ilmu ekonomi, maka melihat data seperti ini yang tidak membuat ekonomi bergerak ini saat ini terlihat biasa saja. Padahal kalau melihat dari indikator ekonomi seperti di awal tadi yang mendapatkan data bahwa uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional, ini artinya banyak sektor ekonomi yang sakit keras, sakit kronis. Sayangnya data seperti begini, yaitu yang 44% uang beredar, nggak banyak yang paham cara bacanya bahwa ini berbahaya bagi ekonomi sebuah negara. Malaysia, Filipina, Thailand itu 120%-an uang beredar dibandingkan GDP nasionalnya. Ini sama-sama kena COVID loh ya negaranya. Negara-negara di ASEAN ini dalam 7 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya adalah 50%-an dibandingkan pejabat saat ini yang hanya bisa membuat 20% tumbuh dalam 7 tahun. Padahal niat dan janji sucinya dulu 50%-an tumbuhnya dalam 7 tahun, karena setiap tahun katanya ekonomi harus tumbuh 7%. Dan kalau semua itu tercapai, tumbuhnya 50%-an. Ini harusnya ya 50%-an dalam 7 tahun. Ternyata tidak tercapai, hanya 20%. Dan untuk menutupi kegagalan tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh yang katanya jago ekonomi dan keuangan negara tersebut yaitu menggunakan FDI, Foreign Direct Investment. Oke, bolehlah strateginya. Sekedar mengingatkan, di mana nanti para Newman kalau berkuasa beda strateginya. Pakai DDI, Domestic Direct Investment. Pakai kekuatan kita sendiri dalam negeri, anak bangsa. Saat ini oleh Old Mind, anak bangsa, kekuatan sendiri tidak dipercaya. Bahkan 4L sering mengatakan Indonesia belum mampu, jadi perlu orang Tiongkok. Heran ya, kok anak bangsa diejek tapi oleh fansnya nggak ada yang mencela atau yang kecewa. Oh lupa, punya pasukan buzzer yang selalu meluruskan hal yang bengkok dengan narasi. Bener deh, sangat jelas kalau strategi sekarang adalah cinta asing. Karena itu dipilih investasi FDI. Sekali lagi, namanya juga keputusan orang populer. Semua dilakukan terlihat benar lah. Sampai suatu hari piring kalian kosong, nggak ada lauk yang bisa dimakan. Baru Anda akan percaya ada masalah bernegara ekonominya. Tapi kita ini warga negara yang baik. Kita oke, setuju FDI. Coba sekarang kita kalkulasi strategi FDI itu. Setelah kita hitung FDI dana masuk dibagi jumlah penduduk Indonesia, ternyata di Indonesia hanya dapat $100 per orang FDI-nya. Dibandingkan Singapura tahun lalu, FDI masuk ke Singapura adalah $19.000 per orangnya. Jauh langit dari bumi FDI Indonesia dibandingkan Singapura itu. Oke, kita samakan dengan Vietnam kali ini. Bagaimana? Biar nggak hilang muka tuh pejabat yang sering dapat hadiah dari negara pemberi hutangan. Vietnam ternyata dapatnya $270 per orangnya dari FDI di tahun lalu di 2020. Oke, kita ke Malaysia sekarang. Malaysia, Filipina sama dengan Indonesia. $100. Seneng? Tahu kalau Filipina dan Malaysia sama dengan Indonesia? Seneng ya? Harusnya ya nggak seneng. Old Mind seneng. New Mind yang nggak seneng lah. Indonesia tuh punya segalanya yang Malaysia dan Filipina nggak punya. Kok hanya dapat $100? Lalu apa strateginya? Ya kembali ke klasik. Karena Old Mind bisanya cuma satu, yaitu hutang lagi. Oke, mau lihat dari kacamata mana indikator ekonominya sekarang? Bagaimana kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit? Tiap tahun harusnya kredit disalurkan itu tumbuhnya 15% dibanding tahun sebelumnya. Di mana 15% itu pasti akan menumbuhkan 7%-an ekonomi. Namun
beberapa tahun belakangan ini kredit hanya 2-3% pertumbuhannya. Ya bagaimana ekonomi mau tumbuh 7%, gak ada likuiditas begitu? Bisa mikir gak sih ini pejabat yang berkuasa tentang ekonomi? Jadi wajar kan tumbuhnya tahun lalu minus 2%. Lalu kita sudah hampir 4 kuartal nih minus terus pertumbuhannya. Kita lihat deh di awal tahun 2021 ini deh. Minus apa plus? Kalau minus jadi 4 kali atau 4 kuartal. Ini menunjukkan kinerja ekonomi negatif. Bahaya ini kalau rakyat mulai lapar. Tapi jujur deh, saya menilai bagus banget narasi para buzzernya. Sehingga rakyat gak sadar ekonomi ke arah berbahaya. Keren buzzernya, keren, narasinya keren. Jadi bernegara pakai narasi ya baru kali ini. Kalau yang lain kan bernarasi pakai fakta dan pakai pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang pakai narasi, tapi narasinya emang keren. Asli nih, kalau ternyata sampai tahun 2021 akhir rakyat ekonominya makin berat, maka bisa-bisa pejabat populer tadi jadi nggak populer. Dan jangan sampai nengok semua ke bosman karena semua yang dikatakan bosman terlihat benar. Tar dulu, nggak benar juga bosman ini semua analisanya benar. Namun kalau utak-atik hitungan ekonomi rasanya jarang meleset. Lalu kalau sekali lagi sampai akhir 2021 ekonomi Indonesia masih minus, apa saran untuk mengatasi hal ini? Maka kaum new mind akan berkata gampang, tahun 2022 pemilu dipercepat aja, nggak usah nunggu 2024. Piejal, setuju?